Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah Allah kasih kita sehat sehingga kita bisa kuliah lagi di minggu ini di proses industri kimia. Ya, ada yang belum hadir? Udah hadir semua, rajin semua ya, Alhamdulillah ya. Oke, untuk minggu ini materi kita adalah industri pupuk urea. Ya, dan materi ini berhubungan dengan materi minggu lalu. Oke, siapa yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Industri amonia. Ya. Jadi, oke, sebelum saya review supaya perkuliahan kita berjalan dengan lancar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya, supaya bermanfaatlah perkuliahan kita ini. Oke, next. Jadi industri amonia atau rumus molekulnya NH3. Masih ingat apa reaksi pembentukan dari amonia? Siapa yang bisa ke depan? Oke, silakan Kiara. Monggo. Oke, kita cek dulu ya, Kiara dan teman-teman. Jadi amonia itu NH3, ya betul, dengan bahan baku gas nitrogen dan gas hidrogen. Kita lihat persamaan reaksinya, udah benar belum secara stoikiometri? Jadi nitrogen ada 2 dan hidrogen ada 6. Jadi ini sudah benar. Good job Kiara. Makasih ya Kiara. Oke, berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Jadi tujuan pembelajaran dari industri pupuk urea ini apa gitu ya. Jadi diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan menguasai pengelolaan industri pupuk urea di negara kita. Ya. Kemudian juga bisa mengetahui bagaimana kapasitas produksi, juga menguasai bagaimana proses produksi urea, juga prinsip reaksi kimianya. Ya, jadi mohon disimak dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Ya, next. Ya, kita lihat ini ada peta. Ya, jadi sejak tahun 2012 pemerintah itu mendirikan holding company namanya PT Pupuk Indonesia. Oke, sebelumnya itu pabrik pupuk di seluruh Indonesia itu berdiri sendiri. Tapi sejak 2012 dengan holding company PT Pupuk Indonesia ini yang mengatur 5 pabrik pupuk terbesar di Indonesia. Ya, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda. Siapa tahu di mana itu PT Pupuk Iskandar Muda? Ya, Nadine? Di Aceh, benar ya. Kemudian ada PT Pupuk Kalimantan Timur. Udah pasti di Kalimantan Timur. Kemudian ada PT Pupuk Sriwijaya di Palembang. Ya, kemudian PT Pupuk Kujang. Siapa yang tahu Pupuk Kujang di mana? Jawa Barat, benar. Kemudian ada PT Petrokimia Gresik. Ada yang tahu di mana? Oh ya, good. Widya, di Jawa Timur. Gresik itu di Jawa Timur. Jadi saat ini Indonesia adalah produsen ke-6 di dunia untuk pupuk. Jadi Indonesia termasuk negara yang terbesar menghasilkan pupuk. Ya. Dengan kapasitas produksi urea per tahun itu 9,4 juta ton. Ya, jadi sangat besar. Kenapa? Karena kita negara agraris gitu. Jadi memang memerlukan pupuk. Nah, bisa lihat di peta ini ada kapasitas produksi dari masing-masing pabrik pupuk. Jadi untuk khusus urea itu yang tertinggi adalah di PT Pupuk Kaltim, yaitu lebih dari 3 juta ton. Ya, sementara yang lain itu ada 1 juta ton lebih dan 2 juta ton lebih. Jadi inilah yang mempasok pupuk urea di Indonesia. Oke, selanjutnya,
Oke, kita ngomongin urea gitu. Urea itu apa sih gitu ya kan? Yang kita tahu sebenarnya urea itu adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi aslinya adalah senyawa organik. Nah, urea itu secara rumus molekul itu adalah NH2 2 kali urea NH2 2 kali CO. Nah, dari rumus molekul udah diketahui bahwa unsurnya apa saja? Karbon. Ya. Terus Widya apa lagi? Hidrogen. Rizky apa lagi? Oksigen. Kemudian Nashwa apa lagi? Unsurnya nitrogen. Benar ya. Jadi ada unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen di urea. Ya. Nah, ada nama lain dari urea, ada dikenal dengan nama karbamida, ada resin karbamida, ada isourea, ada karbonil diamida, ada karbonil diamin. Ya. Nah, kemudian urea ini seperti saya bilang tadi, dia produk metabolik tubuh sebenarnya, ya, yang diekskresikan oleh tubuh dari katabolisme protein di dalam tubuh. Apa kandungan utamanya itu nitrogen. Nah, nitrogen inilah yang dibutuhkan oleh tanah sebagai unsur hara supaya subur. Ya, next. Oke, kita lanjut ke reaksi sintesis urea. Jadi urea ini prosesnya ada 2 tahap. Oke, ada reaksi pertama. Reaksi pertama itu adalah amonia direaksikan dengan karbon dioksida. Hasilnya amonium karbamat. Ya, amonium karbamat dengan entalpinya minus 159,7 kilojoule. Nah, ini bersifat bereaksinya berlangsung cepat dan sifatnya kalau minus entalpinya berarti apa reaksinya? Good, Rizky ya. Jadi kalau minus entalpinya berarti reaksi berlangsung eksotermis. Kemudian amonium karbamat ini terjadi reaksi lagi. Reaksi apa? Dekomposisi. Jadi dia terjadi reaksi dekomposisi menjadi urea dan air. Dengan entalpinya 41,43 kilojoule. Ini positif, berarti reaksinya bersifat endotermis. Ya. Ada pertanyaan mengenai ini? Enggak ada, Bu ya, mengerti ya? Oke. Selanjutnya, nah kita sekarang namanya orang teknik kimia, nanti akan bekerja insya Allah di pabrik kimia salah satunya. Jadi yang kita perlu tahu itu bagaimana sih proses produksi di suatu pabrik pupuk urea. Nah, secara garis besar ada 6 unit yang ada di pabrik pupuk urea. Ya, yang pertama namanya unit sintesa. Apa yang terjadi di unit sintesa ini? Yaitu terjadinya sintesis atau pembentukan molekul urea, senyawa urea dari amonia cair dan gas CO2. Oke, tadi dari kita tahu ada 2 tahap. Yang pertama tahap pembentukan amonium karbamat, yang kedua baru terjadi dekomposisi menjadi urea. Nah, selanjutnya setelah terbentuk urea masuk ke purifikasi. Arti purifikasi artinya pemurnian. Ya, pemurnian kenapa? Yang namanya reaksi tidak selalu berlangsung sempurna, ya menjadi urea. Oke, jadi kemungkinan ada amonium karbamat yang tidak terdekomposisi, gitu. Kemudian amonia yang tersisa itu dipisahkan. Jadi amonium karbamat dan amonia itu kita pisahkan dari urea yang sudah terbentuk. Nah, urea di sini bersifat fasenya cair atau liquid. Oke, selanjutnya si urea itu pindah ke unit kristalisasi. Ya, karena dia bentuknya cairan. Oke, sebagaimana kita tahu, pupuk bentuknya padat. Nah, masuk ke unit kristalisasi, disinilah diuapkan dengan evaporator airnya supaya dia menjadi kristal. Oke, setelah menjadi kristal, baru masuk namanya ke unit Prilling. Jadi kristal urea ini udah kering ya.
Jadi 99,8% ya kekeringannya itu. Nah, setelah berbentuk pril, kita tahu pupuk kan bentuknya butiran ya. Nah, itu ada butiran tuh ada pril, ada granul. Nah, untuk urea ini biasanya bentuknya pril. Baru setelah itu masuk ke pengemasan dan gudang, baru di delivery ya, didistribusikan. Nah, ada dua unit yang terlepas dari sini tetapi mendukung ini. Oke? Terintegrasi. Yang pertama namanya recovery unit. Apa fungsi recovery unit? Di saat di sini ada CO2 sama amonia yang tersisa, oke, itu di sini di recovery unit itu diabsorb, diserap, ya, kemudian di recycle sehingga menjadi karbon dioksida dan amonia yang siap dipindahkan lagi, dimasukkan lagi ke sintesa unit sebagai bahan baku, jadi nggak terbuang. Ya, jadi dari sini setelah diserap, dipisahkan, kemudian masuk ke sintesa unit untuk membuat urea lagi, untuk direaksikan kembali, gitu ya. Nah, itu recovery unit. Kemudian ada namanya unit treatment ya, proses kondensat treatment unit. Nah, di sini kan air nih bersisa karena penguapan. Nah, air ini dikondensasikan. Ya, dikondensasikan. Di sini kan bentuknya airnya itu bentuk steam ya, uap ya. Kemudian dikondensasikan, akhirnya menjadi air liquid biasa lagi, dan itu dipindahkan dikirim ke sistem utilitas. Ya, kita udah tahu, udah belajar juga di mata kuliah utilitas bahwa sistem unit pendukung utilitas itu ada unit penyediaan air. Ya, bisa untuk air pendingin, bisa untuk air proses, gitu ya. Jadi ini air dari sini kita bisa gunakan di sistem utilitas. Ya, mengerti? Insya Allah mengerti ya. Oke, next. Nah, ini diagram alir proses pembuatan pupuk urea. Silakan teman-teman cermati ya. Ini ada NH3, CO2, ada reaktor ya, ada rectifier, ada tanknya, ada evaporator, ada priling. Monggo dicermati kalau siapa yang bisa menjelaskan. Tadi kan saya sudah jelaskan 6 unit tadi tuh. Nah, ini gambarannya, skemanya. Silahkan siapa yang bisa untuk ke depan menjelaskan? Silahkan kita, monggo. Silahkan kita. Yang lain menyimak ya, coba kita lihat. Oke. Jadi di sini itu adalah diagram alir dari proses produksi urea. Di mana di sini kan ada dua bahan, itu CO2 dan juga NH3. Untuk bahannya sendiri di sini nanti dua ini itu dimasukkan ke dalam reaktor ini. Untuk NH3 ini juga dimasukkan ke dalam reaktor. Untuk CO2-nya ini masuk melalui kompresor. Setelah itu dari reaktor itu terjadi dua reaksi. Untuk dua reaksi itu ada masukkan amonium karbonat. Setelah itu untuk amonium karbonatnya ini didekomposisi menjadi urea. Setelah itu setelah dari reaktor kemudian masuk ke dalam rectifier untuk dipisahkan amonium karbonat berlebih dan juga amonia sisanya dipisahkan dari urea. Setelah itu setelah dipisahkan di rectifier, ureanya masuk ke dalam solution tank untuk dialirkan ke dalam evaporator untuk diuapkan. Karena kan tadi urea itu masih mengandung air ya, jadi diuapkan untuk menghilangkan airnya sebanyak 2 kali. Kemudian setelah menjadi kering, Kristal ya, menjadi kristal. Kemudian setelah itu masuk ke priling tower untuk dibentuk menjadi pril gitu. Setelah itu setelah jadi dikirim ke gudang dengan menggunakan conveyor. Jadi tapi di rectifier ini tadi ada hasil sampingannya lagi, yaitu
NH3 dan CO2 berlebih nanti masuk ke dalam skop ini. Ke dalam skop ini nanti untuk di recycle ke dalam sintesis lilin ini. Makasih Gita. Keren ya, good job Gita. Betul, sekarang garis besar yang disampaikan Gita adalah betul. Jadi dari diagram alir ini ya, jadi bahan baku itu amonia dan CO2 dimasukkan ke sintesis unit, dalam hal ini reaktor kimia. Jadi seperti kita tahu di kimia itu ada dua reaktor, yaitu reaktor kimia dan reaktor nuklir ya. Jadi ini reaktor kimia. Oke, kemudian setelah urea yang terbentuk, yang masuk ke sini, rectifier, dipurifikasi. Oke, nah tapi yang namanya seperti saya bilang tidak selalu sempurna, pasti ada amonium karbamat yang tidak terdekomposisi, atau amonia sisa, atau CO2 sisa. Si amonium karbamat yang tidak terdekomposisi itu masuk ke yang karbamat kondensor gitu ya. Nah yang gas-gas CO2 dan NH3 yang berlebih itu masuk ke scrubber untuk di recycle, masuk lagi ke sintesa. Oke, nah si urea itu larutannya masuk ke tank. Nah setelah itu dikristalkan di evaporator. Ya 2 kali supaya kering banget, supaya bisa menjadi kristal dan di-prill, ya bentuk prilling, ya bentuk prill di prilling tower. Kemudian baru bisa dikemas, didistribusikan. Gitu ya. Ada pertanyaan mengenai prosesnya ini? Ada ya, alhamdulillah. Next, selanjutnya kita nih. Nah, kita kan pernah dengar ya, pasti teman-teman dengar lah ya, keluhan petani. Aduh, pupuk mahal gitu ya. Sementara harga jual murah gitu. Kami rugi. Nah, salah satu solusi yang diberikan pemerintah adalah mensubsidi pupuk, ya, termasuk pupuk urea. Bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah si pupuk urea yang bersubsidi dikasih warna. Apa pewarnanya? Petrokot PC06 namanya. Sehingga dia berwarna pink. Jadi kalau pupuk urea bersubsidi itu berwarna pink. Nah, untuk saat ini harga urea bersubsidi itu harga eceran tertingginya itu 2.250 per kilogram yang ditetapkan pemerintah. Sementara yang non subsidi itu berkisar 3.000 sampai 9.000, jadi bervariasi harganya. Ya, tapi kalau yang subsidi itu ditetapkan 2.250. Jadi gap harga cukup besar, gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa membantu para petani. Oke, selanjutnya kita lihat kegunaan urea, gitu ya. Kegunaan urea selain sebagai pupuk apa sih? Oke, sebagai pupuk, oke, di pertanian kita udah tahu lah ya, bahwa lebih dari 90% produksi dunia urea diperuntukkan untuk pupuk nitrogen rilis namanya, karena dia kandungan nitrogennya tinggi. Ya, jadi itu 90%. Kemudian tapi urea bisa digunakan untuk yang lain, bisa untuk berbagai bahan pembuat plastik gitu ya. Jadi seperti resin urea formaldehid. Itu salah satu bahan pembuat polimer plastik gitu ya. Kemudian untuk perekat, bahan perekat bisa untuk pakai urea formaldehid atau urea melamin formaldehid. Bisa juga untuk komersial lain, ada untuk pemutih gigi bisa kandungannya urea. Kemudian untuk sabun cuci piring. Ya. Kemudian untuk stabilizer di nitroselulosa bahan peledak. Jadi urea ini juga sifatnya agak ini ya, gampang meledak. Jadi bisa juga kalau ada juga urea ya kadang untuk yang dipergunakan yang tidak baik bisa untuk bahan meledak. Jadi semua di dunia ini ada positif negatif gitu ya. Kemudian bahan adalah beberapa krim kulit, pelembab, conditioner rambut. Ya, jadi urea kegunaannya banyak selain pupuk. Ya, selanjutnya dari perkuliahan kita ini ada 3 key point yang saya ingin teman-teman menguasai. Oke, jadi yang pertama adalah bagaimana regulasi industri pupuk urea di Indonesia. Tadi udah saya kasih tahu holding company-nya siapa namanya? Nama pabriknya, PT-nya? PT Pupuk Indonesia. Benar.
membawahi 5 pabrik pupuk besar di Indonesia. Nah, oke, kedua adalah reaksi pembentukan urea ada dalam 2 proses. Jadi ya, proses pertama pembentukan amonium karbamat. Yang kedua dekomposisi amonium karbamat menjadi urea. Yang ketiga fungsi dan kegunaan urea. Ya, tadi selain pupuk bisa untuk moisturizer atau untuk pemutih gigi gitu ya, macam-macam. Ya. Oke, mengerti semua pelajaran hari ini tentang pupuk urea? Ya, mengerti ya. Ada pertanyaan? Ada, alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya tugas seperti biasa ya. Kita bedah artikel internasional, kita bagi kelompok menjadi ini berapa orang nih? Kita jadi kelompok 3 kelompok ya. Nanti seperti biasa kirim ke saya 3 artikel, nanti saya pilih yang mana. Nah, itu yang nanti tiap kelompok akan bedah ya tentang urea. Atau pupuk yang lain boleh. Yang penting tentang pupuk ya. Oke, thank you for learning with me. Mudah-mudahan besok minggu depan kita bisa ketemu lagi dan perkuliahan hari ini membawa manfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.